Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Abasa wa Tawalla, surat yang ke-80, masuk kepada ayat yang ke-8. Kelima ya, ayat kelima tidak salah. Ayat kelima surat Abasa surat ke-80 halaman 585. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Ayat yang lalu ada beberapa kesimpulan, antara lain pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau disapa dan ditegur oleh Allah karena beliau merasa tidak nyaman dengan kedatangan seorang buta, di mana ketika itu beliau sedang asyik bicara dengan tokoh-tokoh, petinggi-petinggi, orang-orang yang berpengaruh di tanah Makkah. Lantaran beliau merasa terganggu, tidak nyaman, karena pembicaraan beliau terhenti dengan kedatangan orang buta, beliau disapa, ditegur oleh Allah secara tidak langsung. Abasa wa Tawalla. Kesimpulan kedua bahwa yang pertama, tokoh-tokoh, orang-orang pengaruh tanah Makkah itu Nabi yang mengharapkan agar mereka menerima ajaran Nabi dan masuk Islam, dengan suatu harapan kalaulah tokoh-tokoh kurapek tentu pengikut-pengikut kaumnya juga mengiring di belakang. Logikanya begitu. Sebaliknya, yang satu lagi, dia yang berharap, orang buta. Sehingga begitu antusiasnya seorang buta aku datang dari jauhnya lah membawa nama Nabi. Padahal Nabi ketika itu sedang bicara. Jadi dua orang itu berbeda. Pertama, kita yang berharap, yang kedua yang berharap. Yang ketiga, terakhirlah bahwa Islam mengajarkan melalui Nabi tidak ada perbedaan di sisi Allah. Tokoh, pemimpin, orang penting, orang punya kedudukan, status, dengan orang yang dianggap orang-orang pinggiran, orang akar rumput, orang-orang yang apabila datang tidak disambui, duduk tidak dipersilakan, di sana tidak ada beda. Itu status
ukuran manusia. Yang mulia di sisi Allah itu bukan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah. Bahkan bisa jadi sebaliknya nanti beliau yang seperti ini nanti dia kira justru menjadi sehina-hina orang. Bahkan dalam riwayat disebutkan bagaikan seekor semut yang dipijak-pijak saja. Orang-orang yang angkuh, sombong, meninggi-ninggi diri itu. Dan harga mereka tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilai. Nilai di Allah itu bukan status, pangkat, kedudukan, ketampanan, harta benda, kekayaan, kekuasaan. Innallaha la yanzuru. Allah tidak memandang untuk itu. Tidak sagan doa Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, dan seterusnya. Allah tidak akan melihat, memandang, memperhatikan bentuk rupamu, dan seterusnya. Makanya Nabi disapa. Abasa ditegur. Nabi tidak salah. Masa Nabi salah? Tetapi karena beliau itu Rasul, utusan Allah, beliau tidak perlu membeda-bedakan orang. Arti membeda-bedakan, mengutamakan tokoh, belum tentu tokoh cukup masuk ke menerima. Panjang lebarlah kita pahami petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam surat itu. Kini kita masuk kepada ayat berikutnya, ayat kelima. Amma manis talana. Adapun man, orang yang istaghna, merasa tidak butuh. Istaghna, merasa tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan, namanya istaghna. Merasa, jangan lupa merasa tidak butuh. Makasih merasa tidak butuh. Asal katanya kan ghaniya. Ghaniya itu tidak berhajat, tidak butuh. Kemudian berubah patronnya menjadi istaghna. Merasa tidak butuh. Yang butuh namanya fakir. Dikatakan orang itu fakir karena sangat butuh, sangat berhajat. Dikatakan orang tidak butuh, tidak memerlukan apa, namanya ghani. Allah tu ghaniyun, tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan apa dan siapa. Cuman orang menerjemahkan masuk itu kayu, maha kaya. Maha kaya karena dia tidak butuh, tidak memerlukan, dan tidak berhajat kepada apa dan siapapun. Baginya ada semua. Dia punya segala-gala. Dia miliki segala-gala. Dia kan Rabbul Alamin. Justru segala sesuatulah yang berhajat, yang butuh. Namanya fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Antum, kamu itu fuqara, sangat butuh, sangat berhajat kepada Allah. Wallahu ghani. Sementara Allah ghani. Allah maha kaya, tidak butuh, tidak berhajat. Apa yang tidak dibutuhkan Allah, apa saja. Termasuk ibadah kita, Allah pun tidak butuh. Ketaatan kita, Allah tidak butuh. Karena semua yang kita lakukan untuk kita saja. Kembali kepada kita. Ada orang yang merasa tidak butuh. Karena menganggap diri sudah cukup, sudah hebat. Ujub, bangga, sombong. Ketika orang merasa tidak butuh, tidak berhajat karena Allah memiliki, punya, dan segala macam, ketika itulah dia tagha.
Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Manusia itu tagha ketika dia memandang, menganggap dirinya istaghna. Tidak butuh lagi, tidak berhajat lagi nyukayo gitu. Jadi orang yang tidak butuh nasihat, tidak butuh ilmu, tidak butuh segala macam, istaghna. Padahal dia butuh. Adapun orang yang istaghna, tokoh-tokoh musyrikin Makkah, mereka punya status, punya kedudukan. Engkau ya Muhammad, fa anta lahu tasadda. Maka anta, engkau ya Muhammad, terhadap mereka, lahu, terhadapnya, tasadda, melayaninya. Tasadda, melayaninya. Arti melayaninya betul-betul memperhatikan. Fokus. Bukan hanya melayani, tapi tasadda itu ada sesuatu yang diharapkan di balik sambutan kita. Nah, memperhatikan, serius, nama tasadda, lawannya talaha. Jadi dipahami oleh para ulama, dan tasadda itu adalah ketika kita tidak ingin diganggu, karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu. Karena ada sesuatu yang diharapkan dari apa yang kita hadapi itu. Tasadda dia. Kau nak Nabi Muhammad, kau bahasa sehari-hari saya. Lunak-lunak gigi pada lidah. Hahaha, hehehe. Randa-randa. Bakame-kame, basitina. Tentu ada umpan balik yang diharapkan dengan sikap kita seperti itu. Lunak gigi pada lidah, lunak-lunak lo kepala, lunak kepala caciang, tapi di balik itu adonan kedigiriannya. Tasadda. Adapun orang yang istaghna, disiko diterjemahkan orang merasa dirinya sudah cukup, maka engkau ya Muhammad memberi perhatian penuh kepadanya, dan engkau tidak ingin diganggu. Malah datang seorang buta merojo-rojo, Muhammad, beliau merasa terganggu. Dan memang secara manusiawi terganggu itu. Tapi dalam Islam, beliau itu Rasul untuk semua orang. Alun tentu orang yang diharapkan kau, amuh lah. Kadang-kadang yang diharapkan yang tidak diharapkan itulah yang kadang-kadang yang bermanfaat. Aku inti ayat. Orang yang kalau istighna, kita yang harap. Kita yang merendah-rendah. Adik-adik meminta bentuknya. Nabi SAW malah diperintah oleh Allah untuk terus bertahan bersama orang-orang yang model-model Ibnu Ummi Maktub bermutu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Tetap bertahan bersama kelompok-kelompok orang yang sangat harap ingin itu. Mereka berzikir, mengingat Allah pagi dan sore. Janganlah tuti' man aghfalna. Jangan taati orang-orang seperti itu, yang merasa nah, itu surah Al-Alaq kan? Tadi kita bacakan, kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak, sekali-kali jangan begitu. Innal insan, sesungguhnya manusia itu.
betul-betul tagha ya. Tagha kelewatan, melampaui batas, keterlaluan. Ar-ra'ahu istaghna, lantaran dia melihat dirinya sudah serba sempurna. Tidak betul. Sia saya. Kau nak kaji orang kapia bagaimana? Sia saja. Kalau merasuk galih lapanua, maraso galih lapanua kurang. Yang tidak butuh. Kalimatnya istaghna. Bukan hanya tidak butuh, merasa tidak butuh. Orang kalau merasa tidak butuh, lah. Ya dah, namun saya tidak butuh. Kita nampak maro-aro. Kita nampak melunak-lunak, memujuk-mujuk. Ini cuek-cuek saya kayaknya. Itunya. Istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka, ayat ke-7. Padahal ma 'alaika, tidak ada, alaika atasmu ya Muhammad, salah dan celanya. Alla yazzakka, bahwa tidak dia itu mensucikan diri. Orang yang seperti itu tidak pun dia mau, tidak masalah. Ya Muhammad, sebutnya tidak butuh. Justru orang butuh ko yang merasa butuh. Orang yang tidak butuh dilayani. Orang yang butuh dikesampingkan. Itu yang disapa Nabi. Bukan salah Nabi, tidak. Karena memang beliau pada mula-mulanya sibuk menghadapi orang butuh ko datang kemudian. Tapi beliau disapa oleh Allah. Ya. Untuk itu wa ma 'alaika, dan tidak ada tidak ada salah, celah, jeleknya. Alaika, atasmu, atas engkau ya Muhammad, kena ayat kepada Nabi pilihnya. Allah yazzakka, bahwa dia tidak mensucikan dirinya. La haraj, tidak ada salah. Tidak mau dia mensucikan dirinya daripada kekafiran, kedurhakaan dan kesyirikan. Engkau tidak dituntut. Tidak dituntut. Kenapa mereka tidak mau menerima? Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak masuk Islam? Engkau tidak dituntut, karena engkau telah menyampaikan. Jangan habis-habisan nama orang kulah. Orang yang butuh, orang yang berhajat, orang memerlukan, itulah yang ini. Wa ma 'alaika, dan tidak ada atasmu salahnya. Wa ma, dan tidak. Terselip kata situ. Tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada celahnya. Tidakkah disalahkan engkau ya Muhammad? Itu bahasanya seperti itu. Nabi SAW tidak akan disalahkan, tidak akan dicela. La haraj, la haraj 'alaika alla yatatahhar min danasil kufri wal isyan. Tak ada salahnya. Andaikan mereka kau berpaling, mengerengkang, tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima, tidak salah. Engkau sudah menyampaikan. Perkara hidayah bukan perkaramu. Sementara orang yang buta kok inyo pingin. Ya. Itu maka langsung disusul ayat 8. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa man amma, dan adapun orang yang ja'a, datang kepada engkau ya Muhammad, datang bersegera, tando arok, tando kepingin. Aku salah satu sa'a aku asal mulanya jalan capek, tidak jalan biasa dan tidak sampai berlari. Sa'a menandakan kepinginan haruk. Itu makanya hajar dulu sa'i itu berjalan capek. Sa'i, safa dan usaha yang dilakukan sungguh-sungguh.
Karena ada sesuatu yang kita inginkan. Namanya yas'a. Yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a. Kita menyimpang seketik. Ilmu itu dicari, ya'ti, didatangi, diturut. Itu makanya ilmu itu disebut dengan talabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu talib. Anan talab muhawalatu liwijdani syai', berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu. Berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Lalu mengambilnya. Namanya talab. Orang yang talab itu sangat dihargai, dimuliakan. Sehingga jalan yang dilaluinya seakan-akan jalan ke surga. Man salaka tariqan. Siapa yang melalui menempuh satu jalan. Baik jalan dalam makna hakiki, jalan sabanan, atau jalan siapapun yang berusaha untuk melalui menempuh jalan apapun untuk meraih ilmu, sahlallah, Allah mudahkan dia jalan ke surga. Kenapa begitu? Karena orang ko namanya ingin mendapatkan sesuatu yang dengan sesuatu itu dapatnya tahu kebenaran. Nah, orang buta ko inya ko berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nasihat, peringatan, penjelasan. Tandanya datangnya seorang buta. Entah bah caranya datang, entah bah modelnya datang. Dan jadi di ayat dari kecil siapa penuntunnya datang. Lalu jauh-jauh tanda haroknya, ya Muhammad, ya Muhammad. Harok. Adi orang Minang lah dulu bahasa nako. Orang Minang. Kau siko nak tahu mo? Aduh. Harok burung tabang tinggi. Punai tangan delapian. Nani kaja na dapat. Nani kanduang baciciran. Betul lah. Baduo kami raminang siko. Nani kanduang dalam parui. Nani kaja na dapat. Nalah masuk parui awak bisa baciciran keluar. Bisa terborai-borai. Dia lantaran mengajar sesuatu yang alun tentu. Itu bahasa. Alun kata pek burung lain pinam punai lah balapihan. Harapkan burung terbang tinggi. Punai di tangan dilepaskan. Ketulah bahasa. Ikut datang orang buta. Ingin sangat. Tiba di badan, tinggal menangguap milih. Masuk ke PMB. Kau berada di Sungai Dareh, itu baru aruan. Ikut caranya begitu. Bukan mencela Nabi, enggak. Nabi masa dicela. Cuma tu bahasa-bahasa awaknya begitu. Alun tentu orang yang kita aruk-aruk kulai, yang kita aruk-aruk kulai, sesuai dengan harapan kita. Justru orang yang tidak diharapkan, kadang itu yang lebih bermanfaat. Pelajarannya begitu. Nancikku yas'a ko, amma man ja'aka yas'a. Bau sawunya datang untuk mencari. Tandanya bau sawu sa'a. Sa'a itu menggambarkan orang itu bau sawu. Secara bahasa akan berjalan capek. Orang mengkau berjalan capek, tanda ingin antusias, kepingin. Engkau ya Muhammad, man ja'aka yas'a, engkau ya Muhammad, terhadap engkau talaha ujung. Talaha. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kita baca talaha nako, anan talaha.
Sebelum kita masuk kepada ayat yang yakhshanya, kita baca dulu talaha. Talaha ko kan laha ko. Laha ko kita sibuk dengan sesuatu sehingga terabaikannya lain. Lahwun sibuk dengan sesuatu, ana lain terlengahkan, terabaikan, namanya laha. Menyibukkan, alha, jadi tulhi, alhaakumut takatur, menyibukkan engkau karena engkau fokus terhadap sesuatu, lalai yang lain. Alhaakumut takatur, menyibukkan diri dengan memperbanyak-banyak, memperkaya diri, memperbanyak segala macam, lalai dengan yang lain. La tulhikum amwalukum, kamu jangan dilalaikan, artinya jangan kamu disibukkan dengan harta dan anak daripada zikir kepada Allah. Dikatakan dunia kau adalah lahwun wa la'ibun. Lahwun wa la'ibun. Ana lahwun, melalaikan. Bama kau lalai, dia sibuk dengan yang lain. Sibuk, no bahasa orang Minang kau dia mau pakai apa? Setuju tak setuju, setuju saja. Sibuk mota, angui haya terjarang. Dilalaikan dek mota sampai angui haya terjarang. Pernah haya angui? Pariu ada angui kan? Lekar yang sibuk mencari kutu, habis padi dimakan ayam. Kau di rumah kadang terisuak kau. Duduk dianjang berampek-rampek mencari kutu. Tayo jamu menyamu namanya. Tidak saya mota lai sudunu jamu di tiak. Habis. Sibuk. Jadi laha itu fokus kepada sesuatu, terabaikan yang lain. Nabi dek fokus kepada beliau tokoh-tokoh. Wah. Ikan kelas kakap ke itu ndak rinuak dak pantau nako. Ikan anu mana? Dang apa? Ikan nila. Ikan rayu no amih lo yo. Sibuk mengharuk-haruk aku. Nampuyu lama apa biasa. Karena disibukkan. Nabi disibukkan malai tokoh talaha. La talaha. Anan talaha. Baca. Salah terjemah sih kon. Talaha. Beliau talaha di situ. Ayat 10. Mengabaikan. Padahal yang datang ko nan pertama no yas'a. Nan kedua yakhsha. Yas'a. Datang yas'a. Dengan bersegera, tanda warok, tanda ingin. Yang kedua yakhsha, sedangkan dia pun orang yang takut. Yakhsha, dia takut. Banyak ulama memahami kata-kata yakhsha itu. Sementara dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Ingin tahu, ingin memperoleh, ingin diajari nama hal-hal nanti yang apabila dikerjakan Allah redha, apa yang tidak dikerjakan Allah murka. Takut atau takut nak mendapat nasihat, nak dapat ilmu. Desiranya dan pertama takut kepada Allah, yang kedua takut nak meraih sesuatu. Sebuah nasihat itu adalah barang berharga yang harus diusahakan. Nasihat ilmu barang berharga. Wa huwa yasha fa anta anhu talah. Kalla, baru kalla. Kalla sekali-kali
Sekali-kali jangan begitu. Jangan begitu. Kalla. Kalla itu dalam Quran banyak fungsinya. Di antara sekian banyak fungsi kalla, salah satu fungsi kalla adalah untuk membantah. Untuk membantah. Kalla orang terjemahkan di situ sekali-kali jangan. Artinya beliau dilarang oleh Allah seperti itu. Sekali-kali jangan begitu ya Muhammad. Karena innaha tazkirah. Karena sesungguhnya di situ diterjemahannya, karena sesungguhnya dalam kitab kita ini terdapat innaha tazkirah ya, karena sesungguhnya dia tazkirah. Anan tazkirah, kitab-kitab ini ayat sebalik. Sebalik nak berisi berbagai macam hal peringatan-peringatan. Di samping ajaran-ajaran, dia juga berupa peringatan-peringatan yang apabila disampaikan orang dapat peringatan. Menapi aja untuk semua orang. Tidak mengenal tokohkah, pemimpin kah, orang biasa kah, orang melek kah, orang butuh. Innaha tazkirah. Engkau ya Muhammad, kau ke Nabi Muhammad, engkau ya Muhammad, engkau diutus untuk semua orang. Bukan untuk orang tertentu. Orang buta juga berhak mendapat pengajaran. Bukan hanya orang kaya ini. Siku nampak kesamaan dalam Islam. Untuk itu jangan sampai menyita waktumu hanya untuk melayani beliau-beliau yang belum tentu beliau-beliau kau menerima. Ini banyak syarat. Awak kalau arok kurang banyak syaratnya. Banyak siginyangnya. Jadi butiran-butiran ayatku sangat-sangat luar biasa petunjuk-petunjuknya yang terdapat dalam ayat itu bagi kita semua, lebih-lebih bagi penerus dakwah Rasulullah. Jangan bangga kita yang mendengar kita orang kadang-kadang, orang besar-besar, orang hebat-hebat, orang punya kedudukan. Dan jangan menyepelekan orang-orang yang tidak punya. Karena nilai di sisi Allah bukan statusnya, bukan. Di sisi Allah gadang orang, ketek orang samanya. Yang beda cuma iman dan takwa. Nanti akan kita simpulkan, tapi kita ambil pelajaran yang berharga, pelajaran punya sangat berharga. Orang nan harok, jo kita nan harok belain. Kita harok, orang harok belain. Kalau kita harok ke orang, kita yang berusaha habis-habisan bagaimana supaya orang tu kok memperhatikan, kok magih, kok bagaimana. Tapi kalau orang naruh, orang nanda datang berbeda. Orang nanda datang, tando inyo kepingin. Kalau kita nan mendatang orang, inyo juga maha. Apalagi datang ke orang punya iku. Iku itu kan kedudukan namanya. Hai. Juga mahal.
Lebih-lebih orang nama istaghna. Paniklah nyorak-nyorak di mi. Oi, guru kita datang, ustaz kita datang dari Padang, dari Pekanbaru, dari Jakarta. Alumnus ya. Tamasinan. Saudara, ya orang luar tu datang. Sementara musaji ikut lah menunggu. Kami ikut nak orang kau ni lah. Panik lah mai kan. Lama kami dua suka orangnya baru anu. Orang luar aja, mi kare lu keluar. Awak mi wak kare keluar. Sebab acok imami orang luar. Pencemeh bukan? Haji kita situ. Nanti kita buat kesimpulan insya-Allah. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا